Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 program studi Magister Administrasi Pendidikan mempersembahkan video pembelajaran tentang Understanding by Design. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Excel Ferrari Fatahila dengan 3 orang teman saya. Saya Salwa. Saya Siti Sutriani. Saya Isman Nurhaliso. Oke, itu kita tonton video yang satu ini. Check it out. Pernah nggak sih ketika kita mengajar di kelas, siswa hanya sekedar menghafal, bukan paham? Dalam pengembangan kurikulum saat ini, guru akan dituntut menjadi fasilitator bagi siswa. Jadi pembelajaran bukan hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi siswa akan dipantik oleh guru sehingga siswa akan berpikir bagaimana cara mengingat, kemudian memahami materi dari si pertanyaan guru tersebut. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai pendekatan untuk deep learning, yaitu Understanding by Design atau UBD. Apa itu UBD? UBD atau Understanding by Design adalah pendekatan perencanaan pembelajaran yang dimulai dari akhir atau tujuan akhir, bukan dari materi terlebih dahulu. Pendekatan UBD itu pertama kali dikembangkan oleh Grant Huggins dan Jack Buckheim. Fokus utama dalam pendekatan ini adalah proses pembelajaran mendalam atau deep learning dan transfer pengetahuan dalam kehidupan nyata. Tujuan UBD bagi siswa yaitu tidak hanya menghafal, tetapi siswa mampu memahami konsep. Setelah siswa memahami konsep, diharapkan siswa dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari perilaku nyata di rumah, dan siswa diharapkan berpikir kritis dan reflektif. Lalu untuk kita sebagai guru yaitu lebih terarah dalam memberikan materi pembelajaran di kelas dan tidak hanya sebatas mengajar, tetapi guru mampu menciptakan suasana kelas yang aktif dan menyenangkan seperti suasana di pembelajaran kurikulum mereka, yaitu pembelajaran well-being. Karakteristik utama UBD yang pertama, berbasis desain mundur, artinya proses dimulai dari hasil belajar akhir, bukan dari aktivitas pengajaran. Kedua, fokus pada pemahaman mendalam, yaitu menekankan pemahaman bukan sekedar hafalan fakta. Yang ketiga, menggunakan essential question, artinya pertanyaan terbuka. Yang keempat, mengintegrasikan penilaian autentik. Penilaian dirancang menilai pemahaman dalam konteks nyata kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, berorientasi pada transfer pengetahuan, siswa dapat menerapkan dan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata sehari-hari seperti merawat bunga ini. Keunggulan Understanding by Design yang pertama adalah fokus pada tujuan, yang mana mengarahkan pembelajaran agar sesuai dengan kompetensi inti dan hasil belajar yang bermakna. Yang kedua, meningkatkan pemahaman konseptual, membantu siswa mengembangkan pemahaman jangka panjang, bukan hafalan jangka pendek. Yang ketiga, kohesi antara tujuan, asesmen, dan aktivitas. Setiap komponen pembelajaran terhubung dan saling memperkuat. Yang keempat, mendorong refleksi guru, membantu guru merancang instruksi yang lebih strategis dan terukur. Yang terakhir adalah relevan dengan dunia nyata, membuat pembelajaran lebih kontekstual dan aplikatif terhadap masalah aktual. UBD atau Understanding by Design dan keterampilan abad 21. UBD sendiri secara alami mendorong pengembangan keterampilan abad 21. Ada beberapa keterampilan abad 21 yang memiliki dampak baik dalam pendekatan UBD. Yang pertama yaitu berpikir kritis. Artinya, siswa mampu berpikir secara logis sehingga mereka mampu belajar untuk menganalisis data dan juga melakukan pemecahan masalah. Yang kedua yaitu kreativitas. Artinya siswa itu sendiri mampu menciptakan ide
atau karya baru, sehingga dalam dampak UBD ini siswa bisa diberikan tugas terbuka seperti mendesain alat dan juga melakukan simulasi. Yang ketiga yaitu kolaborasi, artinya siswa mampu bekerja sama dengan orang lain sehingga mereka mampu menyelesaikan proyek secara berkelompok dan juga melakukan diskusi. Yang keempat yaitu kemandirian. Siswa mampu belajar secara reflektif dan juga mampu melakukan pengambilan keputusan. Yang kelima, kesadaran global. Dalam hal ini, siswa mampu mengetahui permasalahan yang ada di dunia dan juga lingkungan karena mereka belajar mengaitkan sains dan juga isu-isu sosial serta lingkungan secara global. Hari ini ya, kita akan melanjutkan dengan tata surya. Sebelum kita melanjutkan, yuk, siapa yang ingat apa itu tata surya? Yo, silakan. Sistem antariksa yang terdiri dari matahari sebagai pusat dan benda-benda langit yang terikat gravitasi termasuk 8 planet, Merkurius hingga Neptunus, planet kerdil, satelit alami, asteroid, dan komet. Ya, tepuk tangan Bu Haya. Bisa lihat tadi pertama, apa kata Haya? Matahari. Lalu apa? Yang terdekat? Merkurius. Lalu urutan yang ketiga setelah Merkurius apa? Venus. Setelah Venus apa? Bumi. Siapa yang bisa menceritakan mengapa manusia itu hidupnya nggak di Merkurius ataupun Venus atau matahari? Kenapa manusia itu hidupnya di bumi? Yuk, ciri-ciri bumi itu apa? Ya, silakan. Memiliki suhu rata-rata yang stabil, terus memiliki gravitasi. Baik. Tadi sudah kita pelajari tentang tata surya, mulai dari pusat tata suryanya yaitu matahari, kemudian dilanjutkan dengan planet-planetnya. Nah, tadi ada mulai dari planet terdekat dari matahari sampai ke yang paling jauh dari matahari. Nah, selain dari tata surya, ada juga yang namanya rotasi bumi dan juga revolusi bumi. Nah, yang saat ini kita akan pelajari yaitu tentang rotasi bumi. Siapa yang mau bacakan apa itu rotasi bumi? Ayo, silakan. Ya, boleh. Ayo Bang, depan. Rotasi bumi adalah pergerakan bumi pada porosnya. Artinya bumi selalu berputar dari samping yang memiliki matahari dari arah barat ke timur. Oke, itu adalah rotasi bumi. Beri tepuk tangan untuk teman kita. Bagaimana kesimpulan dampak rotasi bumi yang pertama yaitu siang dan malam? Kenapa bisa terjadi siang dan malam? Yaitu ketika bumi berhadapan dengan matahari yang disebut dengan siang, lalu bumi yang berhadapan dengan matahari yang disebut dengan malam. Iya, benar. Tepuk tangan untuk teman kita. Coba sekarang kamu coba putarkan buminya ini. Coba diputar. Wow, jadi besar. Baik anak-anak, tadi kita sudah membahas tentang rotasi bumi. Selanjutnya adalah revolusi bumi. Ada yang tahu revolusi bumi itu apa? Ada yang mau membaca? Kinan? Revolusi bumi adalah gerakan bumi mengelilingi matahari sesuai garis edarnya. Revolusi bumi. Dan lamanya waktu yang diberikan bumi untuk mengelilingi matahari untuk satu putaran adalah 365 hari. Lamanya waktu yang dibutuhkan. Oke, sekarang kita bermain games ya. Setelah tadi udah mendengarkan pemaparan, kita melakukan tes formatif dengan permainan games interaktif. Oke, di sini kita milih ikonnya pakai Merkurius. Permainannya apa sih? Pernah main ini di rumah? Pernah. Kan biasanya kamu pakai kertas ya. Sekarang pakai papan interaktif digital. Oke. Dalam permainan ini Bapak mau bagi, karena ini banyak orangnya, mau bagi jadi 4 kelompok ya. Ada kelompok 1, 2, 3, tambah. Oke,
Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan ya sampai sini. Nanti gamesnya dan materinya kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Pada yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.